warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kemarin kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian budayaan dan peradaban Islam yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang kita akan menginjak perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sangat maju sekali karena ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para khalifah. Di antaranya yaitu melakukan kegiatan pendukung. Nah, di sini kegiatan pendukung ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid memimpin, beliau mendirikan sebuah perpustakaan yaitu Baitul Hikmah yang menjadi perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu, di mana lebih dari 100.000 judul buku sudah ada saat itu. Kemudian pada saat setelah kepemimpinan khalifah selanjutnya, peran Baitul Hikmah ditambah, yaitu dengan dibangunnya sebuah universitas. Adapun peran Baitul Hikmah dalam transformasi ilmu pengetahuan, yang pertama sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan agama Islam, yang kedua sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan umum, dan yang terakhir menjadi jalur lalu lintas ilmu pengetahuan antar negara di belahan dunia. Mendirikan perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Langkah yang kedua yaitu menyusun buku-buku ilmiah. Ini kalau di Indonesia mungkin kalian akan mengenal dengan yang nanti namanya karya ilmiah, bisa skripsi, bisa tesis. Nah, zaman dulu sudah ada penyusunan buku-buku ilmiah. Dalam menyusun buku-buku ilmiah ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat rendah, tingkat tengah, dan tingkat tinggi. Tingkat yang paling rendah yaitu hanya mencatat ide atau percakapan dalam halaman kertas, 2 rangkap asli dan salinan. Tingkat tengah yaitu pembukuan ide-ide tadi yang serupa atau hadis-hadis Rasulullah dalam satu buku, di dalam satu ide yang sama dijadikan dalam satu buku. Tingkat yang paling tinggi, segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian-bagian dan bab-bab tertentu serta berbeda satu sama lainnya. Jadi yang pertama itu hanya ide, contoh wudhu. Tingkat tengah yaitu pembukuan ide-ide tentang wudhu tadi, dari riwayat siapa, wudhu itu bagaimana, dari semua acak berarti mas ya. Kemudian dari tingkat tinggi ini diurutkan lebih rapi lagi. Jadi begitu. Selanjutnya hukum yang terakhir yaitu gerakan penerjemahan bahasa asing, pendirian laboratorium dan pusat penelitian. Nah, ini kegiatan pendukung yang terakhir, yang paling penting, yaitu penerjemahan bahasa asing, di mana penerjemahan ini dari bahasa Sangsekerta, bisa Suryani dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemah yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Abdullah bin Muqaffa. Kemudian pada saat Al-Ma'mun tahun 832 berkuasa, beliau mendirikan sebuah akademi
di Baitul Hikmah, lengkap dengan pusat teropong bintang dan perpustakaan besar serta lembaga penerjemah. Karena Khalifah Al-Ma'mun ini bersahabat dengan kerajaan Siprus dan Roma, beliau meminta buku-buku mereka, buku-buku dari Yunani, dari Persia, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Begitu kegiatan pendukung yang dilakukan oleh para khalifah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Alhasil pada saat itu sangat banyak tokoh atau ulama yang muncul. Yang pertama yaitu dari ilmu agama. Jadi ilmu agama dan ilmu umum ada semua pada saat itu. Yang pertama ilmu agama, perkembangannya muncullah tokoh-tokoh ilmu hadis atau kita kenal dengan kutubus sittah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dan juga muncul juga tokoh ilmu fikih yang kita kenal dengan Imam 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kemudian tokoh ilmu tafsir ada juga Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari yang sampai sekarang masih kita gunakan tafsirnya. Dan juga yang paling terkenal yaitu ilmu tasawuf Al-Ghazali. Jadi pada saat itu muncul beberapa ulama yang terkenal, di antaranya yang sudah tersebut tadi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu dari ilmu pengetahuan Islam yang maju pada saat masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama yang fokus pada hadis melakukan pemisahan hadis, fatwa-fatwa sahabat, serta melakukan penelitian kepada hadis-hadis yang palsu. Dari usaha tersebut lahirlah beberapa kitab hadis dalam kategori sahih, sunan, dan musnad. Dan dari beberapa kitab hadis yang muncul tadi terdapat 6 kitab hadis atau kutubus sittah yang digunakan sebagai rujukan dalam mengambil suatu permasalahan di berbagai negara. Berikut kita akan mempelajari biografi pengarang kutubus sittah atau 6 kitab hadis. Ini biografi sekilas tentang tokoh ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah pada kategori ilmu hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Di sini Pak Anwar tampilkan keterangan nama asli, tempat tanggal lahir, wafat, usia, dan karyanya, serta ada julukan. Untuk cerita kehidupannya kita bisa membaca lagi nanti di LK. Jika kalian pahami, kalian analisis dari data tersebut, bisa diketahui bahwa yang menjadi pemimpin Imam Bukhari, maka julukannya yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang mukmin dalam hadis, itu Imam Bukhari. Itu kalian bisa pelajari nama aslinya, tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya, wafatnya, serta usianya. Itu sangat penting. Untuk besok masih ada kategori ilmu fikih
ilmu tasawuf dan ilmu tafsir. Silahkan kalian buatlah seperti contoh kategori ilmu hadis ini. Bisa kalian lanjutkan ke nomor 7 ke bawah, mulai dari ilmu fikih, ilmu tafsir, terakhir ibnu ilmu tasawuf. Oke, kalian tulis di buku tulis. Setelah itu dikirimkan ke Pak Sutopo. Nanti yang sudah menulis dan mengirimkan ke Pak Anwar kasih file yang lengkap seperti ini kan ada Excelnya. Pak Anwar kasihkan ke kalian. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.